Berlayar melintasi kepulauan Indonesia, seolah menjelajahi sebuah dunia yang terpisah-pisah oleh lautan, namun terhubung oleh sejarah yang sama panjangnya dengan cakrawala. Bayangkan seorang pedagang dari Gujarat yang berlabuh di pesisir Sumatera pada abad ke-13, bertukar cerita dengan seorang nelayan suku Batak yang belum pernah mendengar nama kerajaan Delhi. Di saat yang sama, di ujung timur Nusantara, seorang perempuan dari suku Asmat sedang mengukir kayu dengan motif-motif yang diwariskan turun-temurun, tanpa mengetahui bahwa di Pulau Jawa, seorang pujangga kerajaan sedang menulis naskah yang kelak menjadi salah satu karya sastra terbesar di Asia Tenggara. Dunia yang begitu beragam ini menimbulkan pertanyaan yang mungkin tak sering kita renungkan, mengapa Indonesia memiliki begitu banyak suku? Mengapa di tanah yang secara geografis bukanlah benua besar, justru terdapat lebih dari 1.300 kelompok etnis yang masing-masing memiliki bahasa, budaya, dan kepercayaan sendiri? Jawabannya ternyata bukan sekadar tentang letak geografis atau sejarah migrasi, tetapi juga tentang cara manusia bertahan, beradaptasi, dan bahkan bertarung demi eksistensi mereka. Untuk memahami ini, kita harus mundur jauh ke masa ketika bumi belum berbentuk seperti yang kita kenal sekarang. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, saat zaman es masih membekukan sebagian besar dunia, kepulauan Indonesia belum menjadi kepulauan. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan masih menyatu dengan daratan Asia, sedangkan Papua terhubung dengan Australia. Laut yang kini memisahkan pulau-pulau itu belum ada, sebaliknya, hamparan daratan luas membentang, memungkinkan manusia pertama mengembara tanpa perlu perahu. Mereka datang dari berbagai tempat, membawa cara hidup yang berbeda. Tetapi sesuatu terjadi. Ketika zaman es berakhir, es di kutub mencair dan air laut naik, menenggelamkan sebagian besar daratan yang dulu menghubungkan kepulauan ini. Gunung-gunung yang dulunya hanya bukit kecil berubah menjadi pulau-pulau yang terpisah oleh selat dan laut dalam. Manusia yang tinggal di tempat-tempat itu kini hidup dalam keterisolasian, menciptakan budaya mereka sendiri, bahasa mereka sendiri, bahkan cara berpikir mereka sendiri. Namun ini baru permulaan. Jika perpecahan geografis menjadi panggungnya, maka gelombang migrasi dan interaksi manusia yang terjadi selama ribuan tahun adalah naskah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Ada yang datang dari utara, orang-orang Austronesia, yang dalam 5.000 tahun terakhir berlayar melintasi Samudra Pasifik, membawa serta bahasa dan budaya mereka. Mereka bertemu dengan penduduk asli yang lebih dulu mendiami tanah ini, seperti orang Papua dan kelompok-kelompok lain yang mewarisi jejak genetik dari manusia purba. Tapi yang membuat kisah ini semakin menarik adalah bagaimana setiap kelompok ini berkembang dengan caranya sendiri. Di pegunungan Papua, suku Dani mengembangkan sistem pertanian yang sangat maju dengan ladang-ladang ubi yang dikelola secara kolektif. Sementara itu, di Kepulauan Maluku, suku-suku seperti Ternate dan Tidore membangun kerajaan maritim yang mengendalikan perdagangan rempah-rempah, membuat bangsa Eropa rela menempuh lautan berbulan-bulan hanya untuk mencicipi hasil bumi mereka. Tak semua keberagaman ini terbentuk secara damai. Ada saat-saat ketika suku-suku di Nusantara berperang satu sama lain, entah karena perebutan sumber daya, kepercayaan, atau persaingan kekuasaan. Suku Minangkabau, misalnya, dikenal dengan tradisi merantau yang unik, tetapi di balik itu, mereka juga memiliki sejarah peperangan melawan penjajah maupun sesama kerajaan di Sumatera. Sementara itu, di pedalaman Kalimantan, suku Dayak memiliki tradisi perang yang mengerikan, dengan kepala musuh yang menjadi simbol keberanian. Namun, ada juga kisah tentang bagaimana perbedaan ini justru menjadi kekuatan. Ketika Majapahit berusaha menyatukan Nusantara, bukan hanya dengan perang, tetapi juga dengan jaringan perdagangan dan diplomasi, mereka tidak memaksakan satu identitas tunggal. Justru, mereka merangkul perbedaan, membiarkan setiap wilayah mempertahankan adat dan bahasanya sendiri selama mereka tetap setia pada pusat kekuasaan. Begitu pula ketika Islam datang ke Nusantara. Penyebaran agama ini tidak serta-merta menghapus budaya lokal. Sebaliknya, Islam berbaur dengan tradisi yang sudah ada, menciptakan bentuk-bentuk keberagamaan yang unik. Dari Islam yang bercampur dengan mistisisme Jawa, hingga Islam yang berpadu dengan budaya pelaut di Bugis.
Namun, mungkin titik balik terbesar dalam sejarah keberagaman suku di Indonesia terjadi saat bangsa asing datang membawa satu konsep baru, sebuah negara kesatuan. Ketika kolonialisme merajalela, Belanda tidak melihat Nusantara sebagai satu kesatuan. Mereka memperlakukan setiap suku dan kerajaan dengan strategi yang berbeda-beda. Di Bali, misalnya, mereka membiarkan sistem kerajaan tetap bertahan, sementara di Aceh, mereka berusaha menghancurkan perlawanan dengan kekerasan. Tapi tanpa disadari, justru dalam perlawanan terhadap kolonialisme inilah kesadaran akan kebersamaan mulai tumbuh. Para pemuda dari berbagai suku yang dikirim ke sekolah-sekolah Belanda mulai mengenal satu sama lain, berbagi cerita tentang daerah mereka, dan perlahan-lahan melihat bahwa mereka memiliki satu musuh yang sama. Maka lahirlah sumpah yang mengubah segalanya, Sumpah Pemuda, yang menyatakan bahwa mereka semua adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia. Namun, apakah keberagaman ini benar-benar bisa disatukan dalam satu identitas? Ataukah Indonesia hanya bertahan karena kesepakatan politik yang rapuh? Pertanyaan ini tetap menjadi bahan diskusi hingga sekarang. Di satu sisi, ada kebanggaan terhadap keberagaman yang membuat Indonesia unik di dunia, tetapi di sisi lain, ada juga tantangan besar dalam menjaga kesatuan di tengah perbedaan. Bentrokan antar etnis, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, hingga perdebatan tentang identitas nasional masih terus terjadi. Namun mungkin inilah keajaiban sejati dari Indonesia. Ia bukan hanya negara dengan banyak suku, tetapi sebuah rumah bagi mereka semua. Sebuah tempat di mana perbedaan bukan hanya sesuatu yang diterima, tetapi juga dirayakan. Dan mungkin, justru di dalam perbedaan inilah, Indonesia menemukan kekuatannya yang sesungguhnya.